Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merenungkan suatu peristiwa yang amat penting 2000 tahun yang lalu antara Yesus dan para murid-muridnya, yaitu situasi perpisahan, dan Yesus memberikan amanat perpisahan ini. Kita boleh membayangkan mungkin Bapak Ibu yang pada waktu masih pacaran, atau mungkin teman-teman, saudara-saudari, anak-anak muda yang sedang mempunyai sahabat baik atau sedang mempunyai pacar, pas nyaman-nyamannya, pas bahagia-bahagianya, habis itu ditinggalin, pasti suasananya atau situasinya atau sedih sekali. Demikian juga para murid ini ketika sedang dalam situasi bahagia bersama Yesus, tidak ada kekurangan suatu apapun, tetapi kemudian dalam amanat perpisahan Yesus akan meninggalkan mereka. Pasti ada suatu kesedihan tersendiri ditinggalkan oleh seorang sahabat. Yang saya kagumi adalah pada zaman itu Yesus sudah mengajarkan suatu ilmu semiotika, bahwa mengajarkan suatu yang tidak kelihatan menggunakan tanda yang kelihatan. Saya mengajak merenungkan kata-kata penting perpisahan itu. Pertama-tama adalah alasan Yesus pergi. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ada cerita waktu Yesus bersama salah seorang murid yang dikasihi namanya Petrus. Mereka juga sedang pergi pelayanan. Lalu untuk bekal pelayanan itu menyiapkan 3 buah roti. Dan ketika Yesus sebentar pergi untuk berdoa, roti itu yang satu dimakan oleh Petrus. Ketika Yesus kembali dari berdoa itu, melihat rotinya kok tinggal 2. Loh Petrus, kenapa kok rotinya tinggal 2? Lalu Petrus mengatakan, oh Tuhan, saya tidak tahu. Lalu kemudian Yesus sudah melanjutkan perjalanan pelayanan kita. Lalu kemudian ketika mujizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur, Petrus juga kagum. Wah, luar biasa, nanti kalau saya juga bisa mengubah air menjadi anggur, saya akan buat anggur yang banyak dan saya akan menjadi juragan anggur. Lalu Petrus mengatakan kepada Yesus, Yesus, mbok saya diajari untuk mengubah air menjadi anggur. Lalu Yesus mengatakan, nanti saya ajari, tapi katakan kepada saya siapa yang makan itu. Lalu Petrus mengatakan, oh Tuhan, saya sungguh tidak tahu. Lalu oke, sudah kita lanjutkan pelayanan kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan mukjizat menyembuhkan orang yang buta dan lumpuh, dan Petrus menyaksikannya. Lalu Petrus mengatakan pada Yesus, Tuhan, mbok saya diajari juga menyembuhkan supaya nanti saya bisa menyembuhkan di mana-mana dan banyak orang mengalami sukacita. Lalu Yesus kemudian kembali mengatakan, itu gampang Petrus, nanti saya ajari, tapi kamu harus cari tahu siapa yang makan roti yang satu. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak tahu. Dan akhirnya suatu saat ketika bekal mereka habis, Yesus mengubah 3 butir lagi. 1 butir kecil batu diubah menjadi emas, lalu ada yang 1 kepal dan ada yang sebesar bola kaki. Lalu kemudian Petrus bertanya, wah ini luar biasa. Lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, itu emas-emasnya untuk siapa? Ya kalau habis, ini nanti untuk kita pelayanan. Yang kecil ini untuk kamu, yang sebesar kepalan tangan untuk saya. Lalu Petrus masih bertanya-tanya, loh, yang sebesar bola kaki itu untuk siapa Yesus? Lalu Yesus mengatakan, yang sebesar bola kaki ini nanti untuk orang yang makan roti itu. Lalu Petrus mengatakan, oh ya Yesus, yang makan roti itu saya. Akhirnya mengakui perbuatannya. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, bagaimana saya merenungkan suatu pelayanan, atau pada umumnya suatu pelayanan itu akan berakhir ketika orang sudah pensiun atau mungkin sudah sakit, tidak bisa lagi melakukan tugasnya. Tapi suatu yang sangat penting adalah bagaimana Yesus tidak hanya selesai melakukan pelayanannya ketika dia sudah wafat dan bangkit, tapi sudah dia naik ke surga, dia masih melayani kita untuk pergi menyediakan tempat bagi kita.
suatu pelayanan kebaikan yang tidak pernah habis, suatu pelayanan kebaikan yang tidak pernah selesai, bahkan ketika ia dikhianati oleh murid-murid yang dikasihinya. Yang kedua adalah permenungan bagaimana dia mengatakan dia sebagai jalan. Yesus identifikasi dirinya dengan amanat bahwa dia sendiri adalah jalan. Kalau para nabi dari zaman Musa sebelum Yesus, para nabi lain itu mewartakan jalan keselamatan, tetapi Yesus mengatakan bukan hanya mewartakan jalan, tetapi dialah jalan itu sendiri. Dia yang menyediakan jalan itu bagi kita untuk sampai kepada Bapa di surga. Maka tempat bagi kita sudah disiapkan, jalan juga sudah disiapkan. Kita tinggal melewati dan akan sampai kepada tujuan. Maka pertanyaannya tinggal bagaimana kita senantiasa berusaha untuk sampai kepada tujuan itu.